Anak pejabat berantem gara-gara rebutan cewek. Harta bapaknya ditelusurin, ternyata bapaknya jenderal pajak yang tidak taat pajak. Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go update, bukan update ya. Kebiasaan template ya. Jadi Let's Go mau ngasih tahu nih, ternyata ada anak pejabat yang lagi rame banget. Itu habis berantem, terus koma nih. Salah satu anak pejabatnya koma. Nah, ternyata anak pejabat lainnya itu yang mukulin anak pejabat yang koma ini. Nah, akhirnya fokus netizen ke siapa bapak-bapak pejabat ini, dan ternyata harta-hartanya dicurigai netizen ini adalah hasil korupsi. Bener nggak seperti itu? Nah, jadi fokusnya ini lagi happening tentang anak pejabat Rubicon. Kenapa seperti itu? Karena pelaku bernama Mario. Dia terkenal dengan foto di depan Rubicon bapaknya. Wah, tapi bagus ya, hebat bapaknya, bisa beli Rubicon. Bapak saya nggak bisa. Jadi Mario ini tuh adalah anak dari salah satu pejabat tinggi di Indonesia, dari pejabat pajak. Nah, korbannya adalah namanya David, yaitu GP Ansor gitu. GP Ansor itu adalah gerakan pemuda Ansor gitu. Itu adalah gerakan kayak ormas mungkin ya. Kalau ada yang tahu GP Ansor, tolong dikasih tahu ya. Nah, jadi ceritanya si Mario ini, anaknya pejabat pajak ini, itu mukulin sampai koma si David ini. Anak dari GP Ansor. Oke, Mario ini yang pejabat pajak ya. David ini yang GP Ansor. Nah, jadi si Mario ini mukulin David sampai koma. Dan ini kasusnya heboh. Kenapa? Gara-gara dua orang ini, bapaknya atau orang tua mereka itu punya power yang besar itu dari segi uang, dari segi kekuasaan. Nah, jadinya ini heboh banget nih. Nah, jadi si Mario ini kenapa di-highlight banget? Alasan mereka berantem itu gara-gara apa coba? Gara-gara cewek. Nah, memang ini cewek-cewek mulut lambe kalian ini itu pengaruh banget nih. Ini gara-gara omongan cewek, David ini jadi korban sampai koma. Kasus Sambo gara-gara omongan cewek, Yosua sampai meninggal dunia. Memang lambe-lambe cewek ini ya harus dijaga, jangan sampai menimbulkan kasus kayak gini nih. Nah, jadi cerita Mario ini, Let's Go dapat kronologinya dari Twitter ya. Ini Let's Go tampilin. Nah, jadi kronologi dari Twitter itu menceritakan bahwa Mario ini kan umurnya 20 tahun, David ini 17 tahun. Nah, masih sekolah kan, masih di bawah umur gitu. Jadi si Mario ini punya pacar, namanya nggak tahu ya. Nggak disebutin namanya siapa. Si cewek ini ya. Jadi si cewek ini adalah mantan pacarnya David. Nah, kabarnya si cewek ini menjalin hubungan sama Mario. Si cewek ini, kita sebut aja nama ceweknya Putri ya, biar gampang ingetnya gitu. Putri Malu. Kenapa Putri? Karena Putri kan identik dengan nama cewek ya, biar gampang aja nih, sama kayak Mawar gitu. Putri ini kan gampang ya, bukan ada bermaksud apa-apa loh. Nah, kita sebut aja Putri ya. Jadi si Putri ini itu punya hubungan sama Mario. Nah, dia bilang sama Mario ini bahwa mantan pacarku ini, David ini, dia jahatin aku loh, dia nggak baik banget tabiatnya gitu. Dia menyebalkan banget gitu. Masa aku dulu waktu pacaran sama dia, aku dimanfaatin dan lain-lain bla 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 bla. Itulah biasanya peres-peres ngomongan wanita ya. Nah, Putri ini ceritanya dia kontak si David. Nah, bilang sama si David, "Fit, aku pengen buat kartu pelajar dong." Putri ini pengen buat kartu pelajar, tapi dia kontak si David nih. Mungkin karena mantan pacar ya, jadi dia punya informasi-informasi atau keperluan-keperluan dari Putri ini yang ada di David. Dia tanya, "Fit," nah, dimintalah Sherlock WA rumahnya. Nah, oke, pas di Sherlock, yang datang ternyata bukan si Putri ini, yang datang melainkan si Mario ini. Mario dengan 3 kawannya di mobil Rubicon ini. Jadi mobil ini tuh ada 4 orang katanya ya, dari Twitter. Let's go lihat nih kronologinya. Ada 4 orang. Nah, si David ini diajak ke gang kosong. Langsung dihajar gitu. Dihajar, dipukulin, dihajar sampai koma. Nah, itu kronologi yang didapat dari Twitter. Ada juga yang bilang bahwa intinya si Putri ini kayaknya masih sakit hati sama si David. Karena mungkin putus cinta atau masih cinta. Nah, membuat cerita-cerita seolah David ini melakukan tindakan kejahatan sama si Putri ini. Kok nggak asing ya? Apa cewek ini terinspirasi dari cerita polisi tembak polisi? Ini atau memang
cewek-cewek ini kalau udah sakit hati tuh cara membalas dendamnya adalah mengorbankan pacar baru mereka untuk menghajar pacar lama mereka. Nah ini kan mirip ya. Dan kita nggak tahu yang terjadi seperti apa. Tapi dari mulut cewek ini bilang bahwa itu kayak mantan aku David itu ganggu-gangguin aku deh. Dia masih sering ngubung-ngubungin aku merasa risih diganggu sama dia. Wah, pengalaman sekali ya. Kenapa? Jadi Mario ini mungkin ngerasa, wah anak pejabat hebat gitu. Jadi dia umurnya lebih tua, dia cari si mantan pacarnya ini, mantan pacarnya si pacarnya yang sekarang. Langsung menghajar habis-habisan. Lu jangan gangguin cewek gua lu. Lu sekali lagi lu masih deketin cewek gua habisin lu. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Kayak di film-film kayak sinetron lah. Jadi dia menghajar si David ini dengan mungkin pikiran ya bahwa si David ini mana berani dia macam-macam. Bapakku itu pejabat. Nah, ternyata David ini juga ayahnya seorang yang punya power juga gitu di GP Ansor gitu, GP Ansor gitu, Gerakan Pemuda Ansor. Nah, nggak terima bapaknya, akhirnya viral di sosial media. Tapi yang disorot netizen adalah harta-harta dari si Mario ini. Ternyata diselidiki harta-harta Mario ini diduga ya adalah harta-harta yang haram gitu, nggak halal alias. Nah, kenapa? Karena ini ada perbandingannya. Nah, salah satu mobil Rubicon yang rame itu ternyata nggak bayar pajak. Loh gimana nih? Bapaknya adalah dirjen pajak tapi tidak taat pajak. Nah ini salah satu yang di-highlight netizen. Ini kenapa orang kaya semakin kaya ya? Orang kaya nggak bayar pajak, orang miskin bayar pajak. Tiap tahun samsat motor ya. Nih sedangkan orang kaya nih tiap tahun nggak samsat mobilnya nih. Lalu setelah itu harta yang dimiliki oleh papanya ini sampai 50 miliar. Sedangkan kita lihat nih. Nah, Jokowi juga setara sampai 50 miliar itu. Setara presiden kekayaannya gitu. Nah, ditanya juga kan, misalnya orang-orang kan juga penasaran berapa sih gaji papanya ini sampai punya harta miliaran. Padahal di tahun 2015 harta papanya ini mesti 35 miliar. Tapi di tahun 2022 kemarin itu sampai 50 miliar gitu. Dalam 7 tahun hampir 2 kali lipat ya. Nah, ini penasaran netizen. Sampai juga melihat di artikel-artikel ini tunjangan-tunjangan dan gaji yang dipunya di internet. Nah, tidak mungkin kan kita berpatok pada internet. Gaji 5-10 juta, tunjangan 30 juta sampai 100 juta. Nah, tapi hartanya puluhan miliar. Nah, ini dipikir aja. Karena Let's Go udah nggak percaya sih apa kata internet ya. Buktinya Pak Sambonya punya harta miliaran gitu. Dengan gaji harusnya 30 jutaan gitu. Nah, sedangkan ini pejabat pajak itu katanya sampai puluhan miliar gitu loh. Nah, ini juga jangan lupa kemarin ada kasus Lucky Hakim. Itu salah satu selebriti ya. Itu mundur dari jabatan wakil bupati atau wakil gubernur kalau nggak salah. Nah, dia bilang bahwa setara dia wakil aja, uang makan dan lain-lain itu bisa dibawa pulang sebulannya itu sampai 100-200 juta. Nah, yang dia bawa pulang ya 100 sampai 200 juta. Untuk ukuran sekelas wakil ya, wakil bupati kalau nggak salah. Nah, apalagi jenderal-jenderal atau pejabat-pejabat tinggi ini. Nah, apakah akan diusut kasusnya dengan KPK? Tentu tidak dong. Kenapa? Karena kalau ini diusut, berarti kan pejabat lainnya, nah bakal diusut juga. Ya kita sama-sama tahu lah di negara Wakanda ya, ini bukan Indonesia. Lesu nggak bilang Indonesia. Lesu pernah dengar di negara Wakanda. Di seluruh negara Wakanda, 80% itu gaji pejabat-pejabat Wakanda tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di negara Wakanda ya, Lesko pernah baca ini. T'Challa sama T'Chaka ngobrolin negeri Wakanda ya. Kan mereka adalah raja dan ratu, T'Challa sama T'Chaka ya. Jadi yang kita lihat di internet atau di undang-undang harusnya gaji segini, dapat tunjangan segini, tapi biasanya sih pejabat-pejabat di Wakanda itu tidak mendapatkan gaji dan tunjangan segitu. Biasanya sih lebih ya. Nah, kenapa ini nggak pernah mau diselidiki seterang-terangnya? Karena 80% pejabat ya mendapatkan hal yang sama. Jadi menurut aku ya nggak bakal ya. Jadi kita sama-sama tahu lah di negara Wakanda itu memang banyak banget yang kayak gini. Ambil pelajaran dari kasus ini, jangan sombong lah kalau punya harta bapak. Kasihan bapaknya nih. Bapaknya udah sembunyi-sembunyi. Nggak jarang pamer-pamer gitu. Anaknya berdebah.
Pamer-pamer, menganiaya orang, sekarang harta bapaknya harus ikut diselidiki jadinya, dan jadi mata netizen gitu. Itu sih kronologi tentang kasus ini. Penganiayaannya yang pasti ini tentang gara-gara cewek. Ya kita sebagai laki-laki jangan maulah dibodoh-bodohi sama cewek lagi. Senjata cewek itu memang mulut gitu. Jadi sekarang yang harus dihukum ceweknya juga harusnya dihukum ya. Ini lebih mirip kayak kasus Sambo ya. Ini harusnya di sidang dan si narasumber si cewek ini itu juga harus diungkapkan apa yang dia omongin sampai Mario ini menghajar si David ini. Apa Mario ini memang sok jago atau Mario ini mendapatkan hasutan dari si Putri ini untuk menghajar si David gitu. Jadi ya ini kan sama kayak kasus PC sama Sambo ya. Kalau memang Mario ini menghajar David gara-gara hasutan atau cerita bohongnya si Putri ini, nama samaran ya Putri ini, itu Putri juga harus kena pasal itu menurut Let's Go ya. Nah, gimana menurut kalian tentang update kasus kali ini, kronologi tentang kasus anak pejabat saling berantem? Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.